Modalnya itu dari hasil jual motor juga, terus dari hasil tabungan saya kerja sama istri. Jadi semua ada prosesnya juga. Nama saya Hatman Faryadi, saya berasal dari desa Gegulu, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo ya. Di sini saya mempunyai usaha peternakan burung beranjangan jenis Java. Untuk nama farmnya sendiri HHKP Beranjangan Big Farm Kulon Progo. Nama HHKP Big Farm itu dulu karena memang ponakan-ponakan manggil saya Om H gitu ya. Nggak taunya kenapa itu ya pengen aja tak pakai karena simple ya, mungkin dihafalin juga mudah dan nggak taunya juga nyambung sama nama saya dan anak saya yang sekarang. Dari awal nama Hatman sama Hanifa itu jadi HH gitu. HHKP Big Farm sendiri itu khusus peternakan burung beranjangan jenis Java. Dari hobi, terus di situ saya melihat peluang yang sangat bagus menurut saya. Prospeknya itu dilihat dari penangkarnya karena belum banyak juga. Stok di pasaran kan memang untuk jenis Java dulu itu sangat sulit didapat ya. Harapannya orang itu nggak usah perlu inden kalau kita ada stok gitu loh. Gimana saya itu mencoba untuk beternak dan menyediakan anakan bagi yang penghobi-penghobi itu. Biar tidak terlalu inden lama seperti itu. Kalau untuk burung beranjangan sendiri di Indonesia itu sebenarnya ada 4 jenis ya. Tapi untuk yang lebih familiar di pasaran itu jenis Java sama jenis Parva. Beranjangan jenis Java sendiri sebenarnya di Indonesia itu penyebarannya ada di 4 wilayah ya. Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Kalau untuk jenis Parva memang di semua wilayah ada, tapi untuk jenis Java sendiri kalau di daerah NTT sama NTB itu nggak ada, karena memang cuma di penyebarannya di 4 wilayah saja. Dia habitatnya di persawahan atau di hamparan pegunungan dan memang dia habitatnya di tanah, bertelur itu di tanah ya. Di alam liar sudah menurut saya sudah jarang sekali, cuma kalau untuk jenis Parva kalau di alam liar ya masih ada tapi nggak banyak. Langkahnya kemungkinan ya lahannya semakin sempit, apalagi mungkin di alam atau di persawahan-persawahan ini sudah banyak petani yang menggunakan pestisida ya. Tentunya itu jadi efek samping buat burung-burung di alam ya, karena mungkin saya salah satu efek negatifnya itu mungkin. Beranjangan jenis Java itu ukurannya lebih besar ya, keras suaranya burung itu lebih keras untuk jenis Java. Dan untuk kecerdasan burung juga lebih cerdas untuk jenis Java ya daripada Parva. Tapi ya walaupun ada Parva itu yang suaranya kenceng dan bawain materi isian juga, namun saya lihat sendiri untuk kualitasnya tetap lebih unggul jenis Java ya. Dan itu juga kenapa harga burung beranjangan itu lumayan tinggi harganya, salah satunya itu juga kualitasnya lebih baik dan lebih unggul Java menurut saya. Sebenarnya kalau dibilang burung kicau ya kicau, dibilang burung kelangenan juga burung kelangenan. Tapi untuk burung beranjangan sendiri itu dia mampu menirukan berbagai macam suara burung lain ya. Dia bisa diisi, dimasterin burung lain seperti burung kenari, LB, cak ijo, cak jenggot, cililin, ciblek, atau burung-burung kecil lainnya lah, banyak sebenarnya. Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah hampir 15 sampai 25 indukan ya. Walaupun tidak semua itu produk secara langsung ya dan bergantian ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Kalau untuk hasil dari penangkaran burung beranjangan yang saya lakukan itu selama ini alhamdulillah saya sudah bisa bangun untuk kandang ternak
Beranjangan ini sendiri dan alhamdulillah juga sudah bisa renovasi rumah dan untuk kebutuhan lainnya. Dari awal 2017 coba dan alhamdulillah di 2019 ada hasilnya. Mulai coba untuk beli indukan dan mulai mencoba ternak dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menangkarkan di kandang ternak saya ini. Dan itu pun saya melalui prosesnya ya cukup berat ya, karena dulu saya modalnya itu dari hasil jual motor juga, terus dari hasil tabungan saya kerja sama istri. Jadi semua ada prosesnya juga gitu. Dulu belum ada media sosial yang bisa saya akses ya untuk belajar ya otodidak saja dulu. Kalau awal-awal kendala untuk beternak ya lumayan sulit ya Mas. Dari mulai tahap penjodohannya, terus dari peloloan anak-anakannya sampai dia mandiri, sampai dia tuh benar-benar terseleksi oleh alam, karena untuk cuaca kan kita nggak bisa ini ya kendalikan ya. Memang cuaca itu kadang ya naik turun juga ya untuk suhunya ya. Jadi ya mungkin antisipasi untuk menangani itu kita sudah siapkan lah. Di kandang ternak saya itu untuk anak-anaknya yang sudah menetas, kalau dari indukan ya kita ambil dari umur 5 sampai 6 hari ya. Terus nanti kita lolos sendiri. Tapi ada juga yang indukan-indukan yang punya kendala trouble, entah itu di pengeramannya atau penelurannya nggak mapan, itu ya terpaksa kita ambil telur dan kita tetaskan sendiri gitu. Fertilitas itu tidak mesti ya, kadang ada bisa telur 3 netes semua, kadang cuma 2 ekor, kadang 1 ekor, nggak mesti itu. Kalau untuk kandang ternak burung beranjangan itu sebenarnya simpel ya Mas, mau pakai kandang ukuran berapa saja itu sebenarnya bisa, tergantung tempat dan tergantung modal kita yang kita kalau mau bikin ya. Kalau untuk di kandang ternak saya itu kandang paling kecil itu ukuran 60 x 40 Mas, jadi kayak kandang ternak LB besi itu. Tapi ada juga yang ukurannya agak besar, kira-kira 70 x 1 meter itu ada. Jadi simpel ya, mau pakai ukuran berapa itu tergantung tempat sebenarnya. Kalau untuk sistem aviari sebenarnya bisa, saya juga ada sistem aviari tapi belum lama jadi dan ini baru proses untuk pemasukan ya. Jadi belum, kalau untuk yang di aviari itu memang belum ada hasilnya, kita baru mau cobalah. Untuk lingkungannya kalau bisa memang senyaman mungkin dan harus terhindar dari predator hewan lain seperti tikus atau ular. Jadi untuk yang di sini itu memang dikhususkan untuk kandang indukan ya. Untuk pemberian pakan indukan biasanya saya sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Biasanya masih saya full extra fooding ya untuk induk-indukan itu. Kalau untuk beternak itu asupan protein yang tinggi dan cukup itu penting ya. Makanya untuk extra fooding saya usahakan selalu ada untuk pemberian ya pagi sama sore biasanya. Setelah diambil anakan biasanya nggak butuh waktu lama ya, mungkin 1 minggu dia kalau bagus ya dia bisa mulai di kawinan lagi. Dalam setahun biasanya produksi bisa 7, 8, 9 kali ya dalam setahun ya. Dan nanti akan melalui proses ganti bulu ya atau mabung seperti itu. Itu memang siklus tahunan buat burung ya, ganti bulu itu. Jadi dalam setahunnya dia akan ganti bulu 1 kali. Kalau untuk berapa lama dia afkir untuk indukan-indukan itu sampai 4-5 tahun ya. Perawatan dan seberapa sering untuk ngawinkan ya, karena kalau kita itu kejar produksi juga nanti jangka panjangnya juga kurang bagus, itu akan memperpendek usia dia bereproduksi ya. Dan kalau untuk umurnya sebenarnya kalau umurnya sih panjang ya, bisa puluhan tahun ya. Saya khususkan untuk peloloan anak-anakan sama yang sudah mandiri, sama mungkin saya sisain untuk pengganti indukan yang sebelumnya ya, yang di area bawah sini. Kalau untuk anakan yang kecil yang masih bantu lolo itu biasanya saya menggunakan daging jangkrik ya. Untuk intensitas peloloannya biasanya sehari itu paling enggak 6-7 kali peloloan ya dalam 24 jam itu. Dan untuk porsinya ya
secukupnya saja sampai dia agak kenyang, nggak untuk bisa makan sendiri di usia 1 bulan. Biasanya untuk umur 6 hari itu bisa mulai saya seling fur sama kerutu, nanti seling jangkrik seperti itu. Dan untuk intensitas lolohnya kalau sudah 6 hari ke atas itu mungkin sehari 4 kali ya. Porsinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ini ya, mengikuti usianya sebenarnya. Fleksibel nantinya. Kan yang sudah mandiri biasanya memang saya pisah-pisah ya, saya sendirikan ya. Untuk yang jantan saya taruh tempat yang jantan, untuk betina ya saya sendirikan untuk yang betina seperti itu. Dari mulai anakan kecil sudah mulai kita suplai dengan asupan vitamin ya. Tentunya obat-obatan vitamin itu memang diperlukan untuk menjaga imunitas anakan-anakan itu sendiri ya. Jadi untuk anakan-anakan di kandang ternak saya itu seperti trotol-trotol jantan mandiri ini, dari sini memang sudah saya masterin untuk burung-burung kicauan lain ya. Setidaknya di sini sudah belajar untuk membawakan kicauan burung lain seperti kenari, LB dan lain-lain seperti itu. Pola perawatan kita sama interaksi kita sama burung itu kurang ya, bisa jadi burung itu giras. Itu sebenarnya berlaku untuk semua burung kicau lainnya ya, nggak cuma untuk di burung beranjangan saja. Walaupun hasil dari tangkaran itu juga sebenarnya bisa giras juga, itu tergantung perawatan si pemilik nantinya, seperti itu. Kalau untuk biaya pakan total untuk keseluruhan termasuk indukan sama anak-anakan sama burung-burung yang lain, kemungkinan ya habisnya adalah sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Itu untuk komplit ya, termasuk biaya listrik, obat-obatan. Kalau untuk anakan-anakan di farm saya itu untuk trotol jantan mandiri mulai 5 jutaan ya. Dan untuk betinanya mulai 2,5 jutaan. Jantan betina di kandang ternak saya itu sudah melalui uji lab DNA sexing ya. Bisa diambil dari sampel darah ataupun sampel bulu ya. Kenapa kok harus pakai DNA? Ya kalau saya itu gandengannya kan sama konsumen ya, sama pembeli ya. Jadi saya tidak mau ambil risiko untuk menentukan jantan betinanya karena kepuasan pembeli kan yang paling utama ya. Untuk anak-anakan kan sudah bisa dilihat dari kakak-kakaknya yang sudah kiprah di lapangan ya, hasilnya seperti apa. Jadi saya melihatnya di ini terahnya ya. Kalau biasanya kontes di lapangan itu untuk penilaiannya dari mulai irama lagu ya, irama lagu, isian dan durasi kerja burung, terus volume burung sama gaya burung saat berkicau ya. Alhamdulillah selama ini sudah mengikuti dan alhamdulillah juga untuk anakan-anakan di kandang ternak saya juga sudah ada yang prestasi juga ya di lapangan ya. Untuk event burung beranjang itu sebenarnya setiap bulannya kalau di seluruh Indonesia semua wilayah itu selalu ada ya setiap minggunya ya. Tapi untuk di luar wilayah Jogja, kalau untuk di dalam wilayah Jogja sendiri ya mungkin setiap bulannya juga ada latber atau langsung lomba kelas latpres atau piala apa, piala gubernur, piala wakil wali kota. Kan biasanya beranjangan memang mas langsung ke event-event sing agak lumayan tinggi. Nek latber Jogja niki latber mingguan loh, itu cuma satu tempat di Pasar Niten itu. Event nasional belum lama ini juga ada di Madiun, yang sebelumnya Piala Raja kemarin di Prambanan juga termasuk nasional kan itu. Kalau untuk penjualan di kandang ternak saya itu sebenarnya ke semua wilayah ya. Untuk luar Jawa itu biasanya di Bali, Kalimantan, Sumatera, seperti itu. Kalau untuk pemasaran ada yang via online, ada juga yang nggak online ya. Karena memang saya beternak sudah cukup lumayan lama, jadi sebagian juga sudah pada tahu. Untuk pembeli itu rata-rata biasanya ya dari pemain di lapangan juga ada, terus penghobi rumahan juga ada. Sebenarnya semua kalangan ya, dari muda, dewasa maupun tua itu semua ada. Untuk komunitas sebenarnya banyak ya, di Jogja sendiri maupun di luar Jogja itu juga banyak untuk komunitas-komunitas burung beranjangan tersebut. Bagi yang pengen beternak burung beranjangan juga nanti bisa beli trotol anakan sepasang di kandang ternak saya.
Dan nanti juga mungkin bisa saya bimbing untuk cara berternak burung beranjangan. Tetap semangat, salam sukses, dan salam berternak sampai mana.